Iblis itu merusak kehidupan manusia itu melalui tiga hal. Pertama ialah iblis masuk melalui keinginan daging kita. Iblis merusak kita melalui keinginan daging kita. Amin. Ini poin yang pertama. Makanya Tuhan ingin kita supaya mematikan keinginan daging ini, supaya hidup kita jangan sampai dirusak iblis melalui keinginan daging ini. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Iblis merusak kita melalui percabulan. Yang kedua, kecemaran. Iblis merusak hidup kita juga melalui kecemaran. Sehingga banyak manusia tercemar oleh dosa hidupnya. Baru melalui apa lagi iblis mau merusak hidup kita? Hawa nafsu. Luar biasa. Ini bahaya ini. Banyak manusia rusak gara-gara hawa nafsunya. Makanya sering terjadi kasus perselingkuhan. Haleluya. Jangankan jemaat, pendeta aja pun banyak jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena nggak berjaga-jaga. Mungkin dia nggak sadar bahwa melalui hawa nafsu ini juga iblis bisa merusak kehidupan manusia. Amin. Terus penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini pun salah satu cara iblis merusak hidup kita. Itu namanya kita sudah menduakan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku selain aku. Itu loh firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, tidak boleh ada Allah lain selain Dia yang kita sembah. Tapi banyak juga orang Kristen kita temukan masih melakukan yang namanya penyembahan berhala ini. Penyembahan berhala ini. Makanya hubungannya rusak dengan Tuhan. Karena ternyata di dalam dia mengikut Tuhan ini, dia itu masih ada Allah yang lain yang dia sembah, yang namanya iblis. Dengan melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Amin. Inilah salah satu cara iblis merusak kehidupan manusia. Melalui keinginan daging ini tadi. Yaitu penyembahan berhala. Baru sihir. Orang Kristen pun masih banyak terlibat sihir loh. Sihir itu sejenis santet, guna-guna. Ini pun salah satu yang dibenci sama Tuhan. Dan melalui sihir inilah banyak manusia dirusak sama iblis. Karena masih mempercayai yang namanya kuasa iblis, kuasa setan. Banyak manusia yang masih percaya kuasa setan. Makanya dia pergi ke perdukunan, minta penjaga rumah, minta penjaga badan, minta penglaris usaha. Bukankah itu namanya sudah masih mempercayai iblis? Padahal statusnya itu anak Tuhan. Katanya. Haleluya. Apalagi yang dilakukan iblis untuk merusak kehidupan manusia? Perseteruan. Kalau perseteruan ini namanya sering terjadi namanya percekcokan. Perseteruan ini sejenis yaitu tidak sepaham. Selalu ada keributan dalam dirinya. Selalu berseteru dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak ada yang cocok dengannya. Ini biasanya orang yang sombong ini biasanya. Yang suka berseteru ini. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan. Kalau kita belum lepas dari hal-hal demikian. Iblis gampang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita tidak ingin hubungan kita dengan Tuhan dirusak sama iblis, mari tinggalkan keinginan daging ini, sifat-sifat daging ini dalam diri kita. Setelah perseteruan, apalagi perselisihan. Perselisihan. Banyak enggak orang Kristen berselisih paham? Banyak. Itu makanya hidupnya enggak bahagia. Ternyata diam-diam iblis merusak hidupnya melalui perselisihan. Makanya di mana-mana dia merasakan nggak ada damai sejahtera. Karena sama siapapun dia selalu terjadi yang namanya perselisihan.
Makanya nggak bahagia. Coba di mana-mana kita selalu bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang itu apa adanya. Mana bisa terjadi perselisihan. Amin. Baru yang selanjutnya, iri hati. Nah, ini juga salah satu cara iblis merusak hidup manusia. Melalui sifat iri hati. Makanya kita sebagai orang Kristen, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25 ini harus lepas dalam hidup kita. Kalau tidak, kita nggak akan bahagia menjalani hidup ini. Haleluya. Karena melalui keinginan daging inilah salah satu cara iblis merusak hidup kita. Pertama, yang selanjutnya tadi ialah melalui iri hati. Setelah iri hati apa lagi, Pak Pendeta? Saya aja yang bacakan ayatnya, saudara dengar aja baik-baik. Amin. Amarah. Makanya orang yang belum selesai dengan amarahnya, di mana-mana dia akan selalu bertemu dengan orang yang akan memancing emosinya. Makanya kita harus selesai dengan amarah ini. Kalau tidak, iblis akan campur tangan untuk selalu memancing amarah kita, sehingga kita tidak pernah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Setelah amarah apa lagi? Kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita sebagai orang Kristen hanya mementingkan diri sendiri. Kita belajar juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang mementingkan dirinya sendiri itu egois. Dan orang egois itu gampang dipakai iblis, gampang diperalat iblis hidupnya. Orang egois ini. Haleluya. Ya, setelah itu percederaan. Percederaan ini, kalau namanya percederaan berarti dia itu selalu ingin mencelakai orang lain. Makanya mari kita belajar mulai dari sekarang. Kita harus melepaskan sifat-sifat daging ini supaya jangan sampai kita gampang dirusak iblis hidup kita. Banyak orang Kristen tanpa dia sadari, iblis merusak hidupnya melalui apa tadi tema kita tadi? Melalui karakter kita yang belum dipulihkan. Itu tadi tema kita. Iblis masuk melalui karakter yang belum dipulihkan. Makanya Tuhan inginkan kita supaya kita cepat-cepat meninggalkan yang namanya keinginan daging ini. Karena melalui keinginan daging kita inilah sering iblis masuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25, firman Tuhan tadi menjelaskan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Haleluya. Kalau ada roh pemecah dalam diri kita, kita gampang dipecah belah oleh iblis. Orang yang biasanya ada roh pemecah dalam dirinya, itu biasanya hidupnya gampang dirusak sama iblis. Makanya kalau kita nggak mau hidup kita dirusak sama iblis, jangan mau dipecah belah. Tinggalkan sifat-sifat seperti ini. Setelah itu ayat 21. Kedengkian. Ini juga adalah jalan iblis merusak hidup manusia. Melalui sifat dengki. Jadi kalau ada orang nggak lepas dari ini, dia nggak akan pernah damai sejahtera. Orang beli baju baru dia dengki. Tetangganya beli sepeda motor baru dia dengki. Tetangganya beli kulkas baru dia dengki. Dan iblis mempengaruhi pikirannya dan hatinya. Kau lihat tetanggamu, dia sudah beli kulkas baru, motor baru. Lu apa? Akhirnya terjadilah yang namanya gosip menjelek-jelekkan. Dengki sama orang yang dia rasa lebih baik hidupnya daripada dirinya, lebih mapan hidupnya daripada dirinya. Makanya dia pergunakan bahasa-bahasa gosip
Untuk apa kita melakukan itu? Hanya mencuri kebahagiaan kita. Jangan mau kita dipengaruhi oleh iblis, dirusak oleh iblis, hanya gara-gara kita belum lepas yang dari namanya keinginan daging yang bernama kedengkian. Haleluya. Selain kedengkian apa lagi? Kemabukan. Wow, kalau masalah kemabukan hampir banyak sekali orang Kristen terlibat dalam hal ini. Tanpa dia sadari hidupnya sudah banyak dirusak oleh yang namanya kemabukan. Di mana-mana saat ini kalau saudara mencari miras, ada di mana-mana. Haleluya. Terlebih orang Batak. Itu tua ada di mana-mana. Di mana ada orang Batak, di situ ada tua. Haleluya. Apa itu tua Pak Pendeta? Sejenis miras. Sejenis, tapi sama-sama memabukkan. Itu dia. Tapi kalau kita belum lepas dalam hal ini, bahaya. Iblis akan rusak hidup kita melalui kemabukan ini. Kalau saudara nggak mau hidupmu dirusak sama iblis, tinggalkan yang namanya keinginan daging yang saya sebutkan tadi satu persatu. Dan salah satunya tadi ini ialah kemabukan. Tinggalkan cepat-cepat. Bukan hanya hidupmu rusak, rumah tanggamu pun rusak, ekonomi pun rusak, masa depanmu pun rusak. Kalau kerjaan hanya mabuk-mabuk aja tiap hari. Haleluya. Terus pesta pora. Oh, pesta pora. Hati-hati yang suka-suka pesta. Jangan keseringan ke tempat pesta, habis penghasilanmu ke situ. Kalau engkau menderita, tidak ada yang peduli terhadap dirimu. Kalau ingin ke pesta, yang betul-betul saudara harus hadir di situ, baru saudara berangkat. Kalau hanya ingin menunjukkan bahwa saudara itu orang yang beginilah, supaya orang tahu saudara itu suka mengunjungi mereka lah, supaya nanti ketika saya berpesta ada balas-balasan lah. Melarat hidupmu gak ada yang peduli. Menderita hidupmu gak ada peduli. Banyak hutangmu gak ada orang peduli. Makanya kalau berpesta ini lihat-lihat dulu. Kalau saudara terdekat oke lah. Kalau masih jauhnya hubungan, janganlah saudaraku. Kalau tiap hari ada undangan, tamat riwayat ekonomimu. Ingat masa depan keluargamu, ingat anak-anakmu. Haleluya. Bukan saya melarang saudara berpesta, bukan. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan, sudah saya jelaskan tadi, pesta pora itu salah satu iblis. Ini adalah salah satu juga cara iblis merusak hidup kita tanpa kita sadari. Tiap hari kita ke pesta, pesta sana, pesta sini, pesta sana, pesta sini. Itu uang keluar semua saudaraku, uang keluar. Enggak pun saudara terdekat didatangi, akhirnya merosotlah ekonomi. Pinjam uanglah sana sini. Anak-anak minta biaya sekolah, anak-anak minta beli baju. Berat saudaraku, berat. Haleluya. Apalagi sekarang zaman semakin sukar. Saudara terdekat aja udah cukup lah itu. Berat sekarang ekonomi. Jangan lagi dibuat berat. Kadang-kadang kita yang membuat hidup kita berat. Demi gengsi. Akhirnya demi menjaga nama baik, akhirnya setiap pesta kita kunjungi. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kecuali, ada kata kecuali. Kecuali saudara itu, ekonominya sudah mapan. Gak masalah, silahkan. Kalau ekonomi sudah mapan, silahkan. Memang kalau namanya ekonomi mapan itu kan kerjaannya menghambur-hamburkan uang. Silahkan, mau kemana saudara hamburkan uang saudara, silahkan. Amin. Tapi kalau saat ini lagi berat hidupmu, janganlah. Jangan. Tidaknya gara-gara saudara jarang ke pesta. Thank you Wati Sihotang. Tidaknya gara-gara saudara jarang ke pesta, akhirnya saudara gak masuk surga. Gak ada ayatnya. Tapi ketika saudara gak datang sama Tuhan beribadah, ini yang bahaya. Makanya ke rumah Tuhan ini jangan sampai hubungan kita itu renggang. Hubungan dengan Tuhan ini yang perlu dieratkan. Supaya apapun masalah pergumulan kita, Tuhan bela. Di saat ekonomi merosot, Tuhan berkati. Di saat kita sakit, Tuhan sembuhkan.
Di saat kita putus asa, Tuhan hiburkan. Di saat kita berbeban berat, Tuhan tolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Baru apa lagi katanya tadi? Ayat 21 tadi. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak lagi nih keinginan daging yang harus kita tinggalkan. Yang sifatnya merusak hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Jadi Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25 ini, Tuhan inginkan itu kita tinggalkan. Supaya jangan sampai hidup kita dirusak oleh iblis. Melalui sifat-sifat daging ini tadi. Masih banyak, makanya disebut dan sebagainya. Nggak dicatat di situ narkoba. Jangan nanti mentang-mentang nggak ada ditulis di situ narkoba, berarti boleh. Mana ayatnya narkoba Pak Pendeta? Mana? Zaman Yesus kan belum ada narkoba, zaman Rasul pun belum ada. Makanya ditulis di sini dan sebagainya. Maksudnya akan datang lagi yang namanya keinginan daging manusia. Yang pada zaman Yesus itu belum ada, zaman kita sudah ada. Yang harus juga kita tinggalkan. Supaya jangan sampai melalui keinginan daging ini, hidup kita dirusak sama iblis. Amin. Haleluya. Setelah itu apa lagi? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak masuk surga katanya. Itu artinya nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena hal-hal seperti ini tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ingin kita, supaya kita itu lepas yang dari namanya keinginan daging. Amin. Karena melalui keinginan daging kita inilah salah satu cara iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa tadi? Melalui percabulan, melalui penyembahan berhala, sihir, amarah, kedengkian, percabulan. Ini kan salah satu cara iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita nggak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Makanya Tuhan inginkan kita meninggalkan yang namanya sifat-sifat daging ini. Amin. Tetapi ayat yang ke-22 firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah, itu dia saudaraku. Apa itu buah roh? Kasih. Ini yang Tuhan inginkan, bukan yang tadi yang kita baca sebelumnya. Yang Tuhan inginkan ialah kita sebagai orang Kristen harus memiliki yang namanya buah-buah roh. Kalau kita punya buah roh, iblis nggak bisa merusak hidup kita. Nggak bisa. Iblis itu hanya merusak hidup kita melalui keinginan daging. Kalau kita punya buah roh, hidup kita aman bersama Tuhan. Apa salah satunya buah roh, Pak Pendeta? Salah satunya ialah kasih. Miliki kasih. Pasti bahagia. Jangan miliki kebencian. Kebencian itu merusak kebahagiaan. Makanya buah roh itu awalnya kasih. Setelah itu sukacita. Luar biasa. Saudara punya sukacita? Makanya Tuhan inginkan kita dalam mengikut Tuhan itu miliki yang namanya buah roh. Pertama tadi kasih, kedua sukacita. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, tapi wajah-wajah tertekan. Wajah-wajah penuh pergumulan. Mari miliki buah roh ini. Miliki kasih. Miliki sukacita. Terus damai sejahtera. Miliki damai sejahtera itu. Kita menyembah Tuhan yang sering juga dipanggil Raja Salom atau Raja Damai Sejahtera. Jangan sampai nanti kita menyembah Raja Damai Sejahtera, kita nggak damai. Sedangkan saudara dekat aja dengan orang yang hidupnya damai, terasa saudara transfer damainya itu. Dekat orang yang hidupnya bahagia gitu, dekat-dekat kita pun terasa ikut bahagia juga bersama dia. Apalagi kita dekat dengan Tuhan Raja Damai. Seharusnya kita pun bisa merasakan damai itu yang bersumber dari Tuhan. Amin.
Setelah damai sejahtera apalagi? Kesabaran. Miliki kesabaran. Anak Tuhan, Tuhan inginkan punya kesabaran. Itulah salah satu buah roh. Sabar. Dihina, sabar. Dijelek-jelekkan, sabar. Dikata-katai, sabar. Dipitnah, sabar. Kenapa harus sabar, Pak Pendeta? Saya nggak terima kalau saya sabar. Saya harus balas. Ketika hilang kesabaranmu, hilanglah kebahagiaanmu. Makanya Tuhan inginkan kita memiliki kesabaran, biar kita bahagia dalam menjalani hidup. Orang yang gampang emosian, gampang tensian, itu rentan terkena sakit penyakit. Penyakit apa, Pak Pendeta? Penyakit tensi. Haleluya. Makanya saudara, bahaya. Ada dua hal, tensi dan serangan jantung. Makanya Tuhan suruh kita, supaya kita sebagai orang Kristen harus sabar menghadapi masalah. Tujuannya untuk kebaikan kita, supaya jangan sampai kita ini jangan kena serangan tensi dan serangan jantung. Bahaya. Bisa inna ilahi kita. Apa itu artinya, Pak Pendeta? Haleluya. Hal-hal kayak gituan itu gak perlu lagi lah. Thank you, peace. Gak perlu lagi lah saya jelaskan apa artinya inna ilahi. Pokoknya udah kesana lah, itu kesana. Haleluya. Makanya kalau saudara masih ingin panjang umur, ini miliki kesabaran. Ya, biasanya orang yang gak sabar ini kebanyakan pendek umur. Kebanyakan pendek umur. Kenapa sampai kebanyakan pendek umur, Pak Pendeta? Iya. Karena dia nggak sabar ketika orang menghina dia. Ketika orang mengata-ngatai dia. Apalagi memfitnah dia. Ingin balas terus. Thank you, peace. Ingin balas dia. Tunggu waktunya ya. Apa yang kau lakukan ini? Tunggu pembalasanku. Karena terlalu tinggi tensinya, malah dia masuk rumah sakit. Haleluya. Dia emosi sama orang. Masalahnya dia yang opname. Karena apa? Ini nggak sabar. Makanya Tuhan inginkan kita sabar, supaya kita kuat menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Hanya orang sabar yang mampu menghadapi persoalan. Hanya orang sabar yang bisa tenang menghadapi persoalan. Itu makanya Tuhan mengajarkan kita harus memiliki buah roh yang namanya kesabaran. Baru selanjutnya, kemurahan. Kemurahan ini berbicara murah hati. Kita anak Tuhan, Tuhan inginkan kita memiliki yang namanya sifat murah hati. Itu namanya sifat Yesus. Yesus itu sifatnya murah hati loh. Amin. Murah hati. Gampang tersentuh. Dan dia itu suka memberikan belas kasihan kepada orang lain. Itu orang yang murah hati. Melihat orang menderita dia nggak tahan. Melihat orang sedih dia nggak tahan. Itu sifat murah hati. Itulah salah satu yang Tuhan inginkan kita miliki. Biar hidup kita jangan gampang dirusak oleh iblis. Karena ayat yang sebelumnya tadi sudah kita baca satu persatu yang namanya keinginan daging. Melalui keinginan daging tadi cara iblis merusak hidup saudara. Makanya Tuhan inginkan kita supaya tinggalkan keinginan daging dan miliki buah roh. Amin. Kalau kita memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Wow! Kita manusia yang paling bahagia dalam hidup ini. Ayat selanjutnya, kebaikan. Kalau saudara baik orangnya, disukai loh. Dimanapun orang baik itu disukai. Mana ada orang baik dibenci? Kalaupun dibenci karena iri, gitu biasanya. Amin. Haleluya. Kalau saudara baik dibenci, gampang untuk menyimpulkan itu. Berarti lu benci sama saya karena lu iri. Begitu aja. Masa kita baik, nggak disukai? Dari mana jalan ceritanya dia nggak suka sama kita? Kalau bukan karena iri hati. Amin. Makanya Tuhan ingin kita supaya kita sebagai orang Kristen miliki kebaikan. Supaya di mana-mana kita disukai semua orang. Amin. Selain kebaikan, apa lagi? Ayat yang selanjutnya.
Kesetiaan. 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 Jadi Tuhan butuh kesetiaan kita. Banyak orang Kristen gak setia ketika dia dalam persoalan. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Kecewa katanya, kecewa. Orang yang memang betul-betul memiliki buah roh, dia akan setia sampai akhir ikut Yesus. Ini sedikit aja masalah, ada persoalan, langsung mundur, tinggalkan Tuhan. Amin. Satu hal yang harus saudara ketahui ya. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Kenapa banyak pendeta murtad, pindah keyakinan? Saudara ingin tahu rahasianya? Saudara ingin tahu rahasianya? Biar saya jelaskan. Ini yang saya ucapkan ini pasti memang begitu kalau dia mau jujur ya. Pasti itu jawabannya. Karena dia itu mengalami kekecewaan. Itu aja yang sebenarnya. Bisa kecewa sama sesama jemaat, bisa kecewa sama pendeta, ini kalau jemaat ya pindah keyakinannya. Dan bisa kecewa sama Tuhan. 3 hal ini. Bisa kecewa sama sesama jemaat, bisa kecewa sama pendeta, bisa kecewa sama Tuhan. Makanya pindah keyakinan. Kenapa dia kecewa? Ya mungkin dia melihat orang-orang di dalam jadi batu sandungan. Mungkin dia melihat orang-orang yang di dalam gak jadi berkat. Ataupun dia selama jadi Kristen gak pernah doanya dijawab, kecewa. Ataupun dia merasa kurang diperhatikan pendetanya, kecewa. Makanya pindah keyakinan. Bukan karena dia ingin cari kebenaran, bukan. Tapi karena kekecewaan. Lalu Pak Pendeta, kalau pendeta pindah keyakinan itu gimana? Kalau pendeta pindah keyakinan itu biasanya kecewa sama organisasi. Ataupun kecewa sama sesama pendeta. Itu awalnya. Makanya bagian dia hanya menjelek-jelekkan agama dia yang sebelumnya. Itu aja kerjaannya. Nampaknya orang kecewa itu, ketahuan. Kalau saudara gak kecewa, untuk apa kita menjelek-jelekkan agama kita yang sebelumnya? Kalau memang kita ingin mencari kebenaran, untuk apa kita menjelek-jelekkan keyakinan kita yang sebelumnya? Kenapa kita jelekkan? Karena kita kecewa di keyakinan kita yang sebelumnya itu. Haleluya. Mengalami kekecewaan. Tapi kalau dia ingin mencari kebenaran, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus mengajarkan hukum kasih. Hukum mana yang paling tertinggi di dalam dunia ini kalau bukan hukum kasih? Haleluya. Itu saudaraku. Yesus gak pernah mengajarkan, bunuhlah orang yang membunuh engkau, pukullah orang yang memukul engkau, hajarlah orang yang menghajar engkau. Tidak ada itu. Tapi Yesus mengatakan, doakanlah orang yang menganiaya engkau. Jangan membalas. Doakanlah mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah mereka. Thank you, Wati. Dari sini aja jelas bahwa kebenaran itu sebenarnya hanya ada di dalam Yesus. Yesus gak pernah mengajarkan membunuh orang yang membenci kita. Gak pernah, saudaraku. Bersyukur saudara menjadi pengikut Kristus. Ada kasih Yesus dalam dirimu. Katakan amin. Haleluya. Makanya saya heran. Kenapa begitu gampang pindah keyakinan? Saya sering selidiki itu loh. Saya selidiki apa penyebabnya. Rupanya kecewa. Sehingga ketika dia pindah keyakinan, menghina-hina agama sebelumnya. Karena dulunya dia kecewa. Kalau statusnya pendeta, pindah jadi ustadz, menghina-hina agama Kristen, karena kecewa. Kecewa sama pendeta, yang satu organisasi dengan dia. Kecewa sama gereja, tempat dia melayani sebelumnya. Haleluya. Kalau dia jemaat, kecewa sama sesama jemaat. Mungkin dia ingin supaya ditolong, atau nggak ditolong. Pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau ada sesama jemaat, saudara minta tolong, ternyata dia nggak peduli, jangan kecewa. Makanya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Tak perlu gara-gara manusia kita kecewa. Ataupun saudara kurang diperhatikan sama pendeta, jangan kecewa. Bertahan ikut Yesus. Jangan gara-gara pendeta saudara kecewa sama pendeta, saudara tinggalkan Yesus. Haleluya. Bersyukur saudara saat ini menjadi pengikut Yesus. Itulah ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang sejati. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Haleluya. Loh, kenapa Pak Pendeta bisa mengatakan demikian? Karena hukum kasih itulah hukum paling tertinggi dalam dunia ini. Tidak ada hukum lain. Karena kita mengasihi orang, makanya kita nggak membenci. Karena kita mengasihi orang, makanya kita nggak menganiaya dia. Karena kita mengasihi orang, makanya kita merangkul dia. Karena kita mengasihi orang yang jahat sama kita pun, kita peluk dia. Bukankah itu ajaran Yesus? Amin. Makanya saya bingung aja orang kok mau tinggalkan Yesus. Itu luar biasanya loh ajaran Yesus ini. Hukum kasih loh hukum paling tertinggi. Nggak ada hukum lain. Hukum Taurat pun kalah. Karena hukum Taurat itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itulah hukum Taurat. Makanya kita bersyukur memiliki Yesus. Apakah ada di antara saudara saat ini kecewa kepada sesama orang Kristen? Mulai sekarang pulihkan hatimu. Jangan ditahan-tahankan di situ ibadah dalam kebencian, beribadah dalam kepahitan. Lama-lama dengar firman saudara nggak tahan, apalagi kepahitan sama pendeta. Lama-lama saudara jadinya semakin dalam kepahitanmu. Karena engkau merasa bahwa firman itu sengaja disampaikan untuk menyindir-nyindir kesalahanmu. Padahal bukan. Karena kepahitan jadi semua firman itu jadi nggak baik dalam pandangan kita. Coba hati kita sudah beres, aman hidup ini, aman. Kenapa Tuhan menginginkan kita lepas dari yang namanya keinginan daging? Yang kita baca tadi di ayat yang sebelumnya. Karena melalui keinginan daging kita itulah cara iblis merusak kita. Melalui kemabukan, pesta pora. Apalagi tadi keinginan daging tadi itu. Percederaan, perseteruan, penyembahan berhala. Itu cara iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan. Makanya disuruh tinggalkan dan miliki buah roh. Karena ketika kita memiliki buah roh, iblis nggak berkuasa atas hidup kita. Amin. Setelah itu ayat 23, kelemah lembutan. Tuhan ingin kita memiliki yang namanya sifat lemah lembut. Kalau kita lemah lembut, dimanapun kita berada, kita selalu bahagia. Namanya nggak gampang naik tensi. Walaupun kita mendengar gosip yang nggak benar, kita selalu melempar senyum. Loh, kamu loh dibilang itu, kamu loh yang difitnah. Nggak apa-apa, doakan aja ya, biar dia diselamatkan Tuhan. Dia itu, kenapa dia berkata demikian? Karena dia nggak tahu kebenaran. Kita doakan ya biar dia mengerti kebenaran. Itu orang lemah lembut. Walaupun mendengar berita buruk, tidak gampang naik tensi. Makanya Tuhan ingin kita memiliki buah roh, salah satunya kelemah lembutan. Ayat selanjutnya, penguasaan diri. Miliki penguasaan diri. Orang yang gak bisa menguasai dirinya, biasanya gampang dihancurkan iblis hidupnya. Karena biasanya orang yang tidak memiliki penguasaan diri, gampang terpancing emosi. Biasanya demikian. Gak pun dipancing, bisa meledak. Bisa amarahnya meledak. Apalagi ada yang memancing. Makanya Tuhan suruh kita memiliki buah roh yang namanya tadi ialah penguasaan diri. Katakan amin. Ayat selanjutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nggak ada. Ini menyenangkan hati Tuhan. Nggak ada hukum apapun yang menentang yang sudah kita bacakan tadi. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu kalau kita sudah milik Tuhan, semua keinginan daging tadi sudah disalibkan bersama kematian Kristus. Tidak lagi
timbul keinginan daging dalam diri kita. Yang muncul dalam diri kita itu ialah keinginan roh. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini dia saudaraku. Yang muncul dalam diri kita itu ialah keinginan roh. Keinginan roh itu ialah keinginan, itulah yang berbicara, yaitu menjadi manusia rohani. Itulah keinginan roh. Salah satunya ingin berdoa, ingin beribadah, ingin muji Tuhan. Itulah keinginan roh. Kalau keinginan daging, ingin mabuk, ingin judi, ingin selingkuh, kan itu keinginan daging. Makanya Tuhan suruh kita tinggalkan. Tinggalkan itu. Supaya hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi, apa saja yang dirusak iblis dalam hidup kita? Bagaimana cara iblis merusak hidup kita? Pertama tadi melalui keinginan daging. Yang kedua ialah melalui keinginan mata. Inilah, ada tadi 3 poin kan dari ayat yang kita baca tadi. Pertama keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Keinginan mata ini bahaya loh. Kalau kita nggak ada penguasaan diri, lihat barang bagus aja pun kita langsung, mata kita itu bisa jelalatan. Apa artinya Pak Pendeta? Jelalatan. Ya tanya aja lah sama orang yang mengerti. Haleluya. Lihat cewek cantik aja pun dia langsung ingin memiliki. Gara-gara mata. Ngeri loh. Iblis pun bisa memakai mata kita. Dan bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan. Bisa juga jatuh dalam dosa apa lagi? Dosa korupsi, dosa apa semua. Gara-gara keinginan mata. Aku ingin memiliki itulah. Aku harus memiliki mobil cantik lah. Aku harus memiliki inilah. Gara-gara keinginan mata. Akhirnya dipakai iblislah dia melalui keinginan matanya. Sehingga hubungannya menjadi jauh dari Tuhan. Mata ini katanya tadi adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Kalau pandangan mata kita ini baik, selalu namanya berpikiran positif, pasti kita nggak berbuat macam-macam. Tapi kalau kita pikiran kita negatif, apapun yang dilihat mata, itu bahaya bagi diri kita. Sama-sama memandang pandangan yang sama ini, tapi pasti beda pikiran. Ini saya bikin contoh lah. Adalah gadis cantik lewat. Adalah 2 laki-laki memandang gadis cantik ini. Tapi ini beda ini cara pandang mereka. Ada yang berpikir cantik juga ya gadis ini ya, luar biasa. Tuhan lahirkan dia sempurna. Berarti ciptaan Tuhan ini semua berbeda-beda. Ada cantik, ada jelek. Tapi semuanya ini adalah salah satu cara Tuhan membuat warna-warni kehidupan. Mungkin begitu pikiran yang satu ini. Yang satu lagi, wow, cantik ya. Kok kalah istriku ya? Seandainya ini jadi istriku gimana ya? Ini kalau bisa kugombal lah. Mana tahu jalan. Kalau nanti jalan oke lah. Bayangkan. Dari 2 orang yang berbeda. Memandang fokus yang sama. Tapi beda cara berpikir mereka. Makanya keinginan mata ini harus dijaga. Amin. Firman Tuhan tadi mengatakan, jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Hancur hidup kita kalau mata kita jahat. Makanya banyak orang gara-gara matanya ini rusak hidup mereka. Ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Makanya katanya jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Ini berbicara kita itu sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, nggak ada lagi sisi gelap dalam diri kita. Kalau masih ada sisi gelapnya,
Melalui sisi gelap itulah hidup kita dirusak sama iblis. Kalau kita nggak mau hidup kita dirusak sama iblis, mari saudaraku, mulai dari sekarang, tinggalkan semua yang namanya perbuatan daging. Karena dengan cara itulah salah satu iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Poin yang ketiga, dengan cara apakah iblis merusak hubungan kita dengan Tuhan? Poin yang ketiga, yaitu melalui keangkuhan hidup, atau sering disebut kesombongan. Amin. Kesombongan. Saya bacakan ayatnya. Obadya pasal 1 ayat 3 sampai 4. Obadya pasal 1 ayat 3 sampai 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun kau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kepada Lucifer. Karena sombong dia, angkuh dia, sudah ditempatkan di tempat yang tinggi. Dan dia merasa tidak ada seorang pun bisa menurunkan dia ke bumi. Akhirnya Tuhan buang Lucifer ke bumi, menjadi setan sampai saat ini, menjadi iblis. Karena kesombongan. Makanya orang sombong, orang angkuh, itu bapaknya iblis. Karena itu adalah sifat iblis. Sifat Tuhan mana ada sombong, sifat Tuhan mana ada angkuh, sifat Tuhan mana ada iri hati. Makanya kalau ada iri hati, sombong, angkuh, itu berarti bapaknya iblis, mengalir sifat iblis itu ke dalam dirinya. Haleluya. Makanya saudaraku, sifat kesombongan ini, keangkuhan ini, itu adalah salah satu cara iblis merusak hidup kita, menghancurkan hidup kita. Seberapa banyak orang Kristen hancur hidupnya gara-gara kesombongan, gara-gara keangkuhan, gara-gara tinggi hati. Haleluya. Itulah sifat iblis. Tapi kalau sifat Yesus itu adalah sifat kasih. Karena kasihnya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan, Yesus kita punya sifat kasih. Karena kasihnya lah kepada kita, dia rela dikorbankan di kayu salib untuk kita. Kalau nyawanya pun dia korbankan untuk kita. Apalagi hanya perkara-perkara duniawi yang kita butuhkan saat ini, Tuhan pasti berikan. Hanya syaratnya saudaraku, syaratnya Tuhan ingin supaya kita melepaskan setiap yang gak berkenan di mata Tuhan. Gara-gara kita gak maunya tinggalkan dosa, makanya sampai saat ini Tuhan gak tolong kita, Tuhan gak pulihkan kita. Hanya satu sifat ini aja pun Tuhan sudah gak bisa lagi menolong saudara. Sifat apa itu Pak Pendeta? Sifat kebencian dan sakit hati. Gak bisa lagi Tuhan tolong saudara. Makanya kalau ada rindu, rumah tangganya dipulihkan, tapi kalau tetap menyimpan kebencian dan sakit hati kepada suami, kepada istri, mau bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Karena cara untuk memulihkan itu hanya lepaskan pengampunan. Kalau nggak mau lepaskan pengampunan, mau bagaimana rumah tangga harmonis? Ini baru salah satu contoh saya sampaikan kepada saudara. Amin. Makanya kalau kita rindu dipulihkan sama Tuhan, cepat-cepatlah tinggalkan dosa yang selama ini merusak hidup kita. Seberapa banyak orang Kristen rusak hidupnya gara-gara nggak mau tinggalkan dosanya. Dan ketika dia menderita, dia salahkan Tuhan lagi. Kenapa hidupku menderita Tuhan? Kenapa seperti ini? Pulihkan aku, Bapa. Apa kata Tuhan? Bukan nggak aku mau memulihkan hidupmu anakku?
Tapi firman yang selama ini engkau dengar nggak pernah kau lakukan. Kau tidak pernah hidup dalam kebenaran firman-Ku. Hanya kebencian akar pahit yang kau pelihara dalam dirimu. Tuhan ingin kita memiliki kasih Yesus. Bukan sifat iblis sombong, angkuh, dan tinggi hati, sehingga dibuang ke bumi menjadi setan. Haleluya. Orang sombong itu, Alkitab mencatat, kalau dia nggak bertobat, nasibnya akan sama seperti tai. Bau busuk, dijauhi semua orang, dan ditutup dalam septic tank. Itulah nasib orang sombong, dijauhi. Bagaimana sifat tai? Kan dijauhi kan? Mana ada orang mau dekat-dekat sama kotoran? Ih, Bapak Pendeta jangan bilang begitu. Kalau nggak ada ayatnya jangan sampai bilang-bilang tai, Pak Pendeta. Mau tahu ayatnya? Kita baca dulu. Di dalam Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Di situ dijelaskan orang sombong itu sama seperti tai. Oh maaf, dalam Ayub pasal 20-nya, pasal 20. Ayub pasal 20 ayat 6 sampai 7. Ayub pasal 20 ayat 6 sampai 7. Dengar baik-baik. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan-awan, namun seperti tahinya, kalau bahasa kasarnya seperti tahinya, begitulah itu ya. Namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya di mana dia? Itulah orang sombong. Siapa yang pernah melihat di mana dia? Ya di dalam septic tank. Haleluya. Kalau tai kan dalam septic tank tempatnya. Di mana dia sekarang katanya? Kotoran tadi di mana? Di dalam septic tank. Makanya orang sombong itu sama seperti tai. Dijauhi semua orang. Hanya orang yang rendah hati yang punya banyak teman. Amin. Makanya kita nggak boleh sombong. Nggak ada orang yang mau dekat sama kita. Jijik orang lihat kita, jijik. Mereka lihat kita sama seperti kotoran. Sama seperti kotoran manusia. Ditutup dalam septic tank. Haleluya. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk melenyapkan kesombongan manusia? Melalui teguran-teguran. Makanya kalau ada teguran-teguran dalam hidup kita, mungkin kita dibuatnya sakit lah, dibuatnya usaha kita bangkrut lah, pokoknya banyaklah masalah. Itu sebenarnya cara Tuhan untuk mengikis kesombongan kita. Hanya banyak orang nggak sadar. Dalam Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Ayub pasal 33 ayat 16 sampai 17. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Itu fungsinya teguran. Untuk melenyapkan kesombongan dalam diri manusia. Pernah saudara lihat orang-orang yang pejabat-pejabat tinggi, orang kaya gitu, yang terbaring di rumah sakit. Bagaimana tampilannya? Masih adakah terlihat kesombongannya? Mana ada lagi saudaraku? Haleluya. Mohon maaf ada gangguan sinyal tadi sedikit. Dulunya begitu dihormati tinggi karena dia punya kekayaan yang banyak. Begitu terbang sering di rumah sakit, hilang semua yang dia miliki itu, wibawanya, kesombongan. Itu makanya Tuhan inginkan kita tinggalkan kesombongan. Jangan sampai nanti ditegur Tuhan baru kita sadar, ternyata aku ini sombong selama ini. Milik iblis. Karena kesombongannya lah dia akhirnya memberontak di surga. Dan akhirnya dibuang ke bumi menjadi setan dan iblis. Yang
merusak kehidupan manusia. Kenapa Tuhan suruh kita tinggalkan dosa? Pernah nggak bertanya-tanya dalam pikiran saudara? Karena dalam Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai yang ke-40 firman Tuhan mengatakan, dengar baik-baik. Ayat 3, dan tetaplah ikuti dan engkau akan itu makanya Tuhan inginkan kita hidup dalam kebenaran. Kan sama Tuhan. Yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Itulah nasib orang fasik. Dilenyapkan sama Tuhan. Itulah nasib orang sombong. Hidupnya nggak mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Wow, katakan amin. Kepada orang yang suka damai ada masa depan. Saudara mau memiliki masa depan? Mulai dari sekarang, hiduplah dalam kebenaran. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran ada masa depan. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran ada damai sejahtera. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran, dia mendapatkan ketenangan hidup. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara mau memiliki masa depan? Masa depan itu datangnya dari hidup dalam kebenaran. Tuhan nggak pernah membela yang nggak mau bertobat. Makanya orang yang tidak mau bertobat itu tidak, hidupnya menderita. Keinginan, hanya disuruh tadi, tinggalkan keinginan dagingmu. Karena keinginan daging itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik masa depannya akan Tuhan lenyapkan. Makanya bersyukur saudara, mengikuti masa depan kita dijamin sama Tuhan. Itu pun bagi orang yang mau hidup dalam kebenaran. Kalau tidak mau hidup dalam kebenaran, nggak ada masa depan, walaupun statusnya Kristen. Amin. Kristen itu kan hanya jalan kita untuk mengenal pribadi Yesus. Tapi bukan berarti semua orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Itu hanya jalan kita untuk mengenal pribadi Yesus. Makanya dalam kekristenan diajarkan tentang Yesus, supaya kita menerima ajaran Yesus dan melakukannya. Tapi kalau jadi Kristen, kita sudah mendengar ajaran Yesus, tapi kita nggak mau menerimanya, apalagi melakukannya. Mau bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Amin. Mau ditolong Tuhan? Belajarlah mulai dari sekarang hidup dalam kebenaran. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Katakan amin. Alkitab mencatat, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Itulah upah hidup dalam kebenaran. Hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Itulah untungnya hidup dalam kebenaran. Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan kita di saat kita dalam kesesakan. Makanya kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, di saat kita sesak, Tuhan nggak mau tolong, Tuhan nggak mau peduli. Karena di hatinya kita ini pelaku dosa. Seberapa banyak orang Kristen beribadat, dan ketika dia punya masalah, dia rindu Tuhan tolong. Mau bagaimana mau Tuhan tolong? Tuhan itu bukan benci kita, Tuhan benci dosa kita.
manusia. Yang Tuhan benci perbuatan manusia yang gak mau bertobat. Makanya kalau kita tinggalkan perbuatan yang gak benar dalam hidup kita, langsung Tuhan rangkul kita, Tuhan peluk kita. Seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Haleluya. Makanya kalau kita rindu, dirangkul sama Tuhan, dipeluk sama Tuhan, seperti anak yang hilang kembali kepada bapaknya itu. Bertobatlah mulai dari sekarang. Jangan tunggu hancur dulu. Jangan tunggu babak belur dulu seperti anak yang hilang. Sampai dia hancur di perantauan. Jatuh miskin, nasib babi pun gak bisa dia makan. Lebih baik kita seperti anak yang sulung, tinggal di rumah bapak. Semua sudah dicukupkan. Walaupun banyak peraturan yang harus dilakukan. Bukankah anak itu harus taat kepada peraturan yang dibuat bapaknya di rumahnya? Nggak mungkin pula anak ngatur bapak. Bapak yang mengatur anak. Jadi kalau Tuhan bapak kita harus siap diatur sama Tuhan. Kecuali iblis bapak kita. Nggak apa-apalah kita diatur iblis hidup kita. Amin. Makanya kita harus jelas, bapak kita siapa? Tuhankah atau iblis? Kalau Tuhan bapak kita pasti mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kita pasti mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Dan dalam diri kita ada ketenangan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh. Tetap tenang. Adapun masalah, tetap bertahan. Karena ada Yesus yang selalu. Tapi kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, makanya saudaraku, ada kita sebagian orang Kristen ini nggak siap ditegur dosanya. Tapi ketika dia hancur karena dosa itu, dia protes. Thank you buat Dewi Sartika. Dia protes, nggak terima dia. Kan banyak orang Kristen seperti itu, ditegur dosanya oleh firman Tuhan, dia tersinggung. Tapi ketika dia hancur karena dosa itu, dia protesnya sama Tuhan. Saudara salah alamat. Kalau gara-gara dosa saudara hancur, jangan protes sama Tuhan. Proteslah kepada diri sendiri. Kenapa nggak mau bertobat? Jangan salahkan Tuhan di balik kehancuran kita. Amin.